Meskipun ada upaya bahkan dari Presiden Trump untuk meyakinkan Presiden Herzog agar memberikan pengampunan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dilaporkan bahwa Herzog tidak berencana untuk melakukannya dalam waktu dekat. Dua pejabat senior Israel yang memiliki pengetahuan langsung mengatakan bahwa Presiden percaya ada opsi lain selain pilihan hitam putih, antara memberikan pengampunan atau tidak. Dan karena peran utamanya adalah untuk memupuk persatuan, Presiden akan mencoba memulai proses mediasi untuk mencapai kesepakatan pengakuan bersalah. Dan sekarang bersama kita melalui Zoom adalah Ariel Kahana, koresponden diplomatik untuk Israel Hayom. Halo dan selamat malam, selamat sore juga untuk Anda. Akhirnya, semoga Anda bisa mendengar saya. Ada sedikit kebisingan di sekitar saya, tapi kami bisa mendengar Anda. Oke, ya, kami bisa mendengar Anda dengan jelas. Jadi jelaskan ini, maksud saya ini sudah menjadi pertanyaan yang terus-menerus sejak para sandera pulang dan Presiden Trump semacam mengatakannya sebagai lelucon. Tapi bagaimana pendapat Anda tentang kemungkinan ini? Pengampunan, tidak ada pengampunan, atau sesuatu di antara keduanya? Ya, itu sama sekali bukan lelucon. Saya bisa memberitahu Anda. Saya bisa memberitahu Anda bahwa bahkan sebelum pidato di Knesset itu, seperti yang Anda katakan di hari-hari ketika saya baru kembali, saya diberitahu oleh para ajudan Presiden Trump bahwa dia akan mengajukan permintaan ini kepada Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu. Sekarang, perkembangan terakhir adalah bahwa sebenarnya Presiden Israel akan mendorong penasihat hukum utama pemerintah untuk memulai negosiasi dengan pengacara Netanyahu. Untuk mencapai tujuan, yaitu mengakhiri persidangan, karena itu adalah posisi Herzog sejak lama, bahwa persidangan itu harus diakhiri. Dia tidak ingin menggunakan kewenangan memberi pengampunan yang dia miliki. Saya akan mengatakan dari sudut pandangnya, itu akan menjadi pilihan terakhir. Jadi yang akan dia lakukan, dia akan mencoba merangkul kedua pihak, dan saya akan mengatakan mendorong mereka, bahkan memaksa mereka jika dia bisa. Kamu tahu, dia tidak punya kekuatan hukum untuk memaksa mereka, tapi mungkin dia bisa, kamu tahu, menggunakan opini publik atau tekanan politik lainnya, dia akan mencoba mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan di mana persidangan itu akan berakhir. Karena posisi Herzog sejak lama adalah bahwa setelah tuduhan utama terhadap Netanyahu terbukti atau hampir terbukti di pengadilan, tuduhan itu sudah tidak relevan lagi. Jadi sudah saatnya menurut saya menyelamatkan negara dan mengakhiri persidangan itu setelah bertahun-tahun. Tapi mengakhiri persidangan itu satu hal. Namun, apakah mengakhiri persidangan berarti memberikan pengampunan? Ataukah mengakhiri persidangan itu bisa berupa kesepakatan, pengakuan bersalah yang akan mengakhiri persidangan, tapi kami tidak akan memberikan pengampunan? Jadi, bisa saja ada banyak pilihan. Dan tentu saja tidak diragukan lagi bahwa jaksa penuntut, pemerintah akan menuntut Netanyahu untuk meninggalkan kekuasaan politiknya sebagai Perdana Menteri. Saya tidak yakin ya itu akan terjadi, tapi negosiasinya akan, jika memang dibuka, saya juga tidak yakin. Karena sampai saat ini, penasihat hukum utama pemerintah menolak segala bentuk negosiasi. Dia menolak untuk membuka isu tersebut jika memang ada. Soal mengakhiri persidangan, dia ingin persidangan Netanyahu tetap berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan seolah-olah tidak ada komentar dari para hakim selama persidangan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Jelas ada rekomendasi dari para hakim untuk setidaknya menghapus beberapa dakwaan. Jadi pertanyaan bagi saya sekarang pada titik ini adalah apakah penasihat hukum utama pemerintah, Galiba Araf Miara, akan setuju untuk memulai pembicaraan apapun dengan para pengacara Netanyahu? Tentang hal itu saya tidak yakin. Tapi mari kita lihat. Kamu tahu, juga ada pengumuman singkat bahwa Lapid dan Bennett akan menggabungkan partai mereka. Ini benar-benar detail baru yang masih berkembang. Jadi apa artinya ini menurutmu? Maksudku ini sepertinya bukan kejutan. Tapi apa artinya ini untuk masa depan politik Perdana Menteri? Jadi memang ini adalah perkembangan yang baru muncul beberapa menit lalu. Jadi Bennett dan Lapid akan secara resmi mengumumkan malam ini bahwa mereka bersatu menjadi satu partai, yaitu Yesatid dan Bennett. Bersama-sama, Bennett akan memimpin partai tersebut. Dia akan menjadi kandidat mereka untuk menjadi Perdana Menteri. Lapid akan menjadi nomor 2. Mereka akan menghubungi seseorang, Eisenkot, yang merupakan bagian dari oposisi untuk bergabung dengan mereka. Saya tidak yakin itu akan terjadi sekarang, saya yakin.
Maksud saya, itulah yang dia maksud. Sejarah politik Israel menunjukkan bahwa pada awalnya Anda akan melihat sedikit momentum. Saya rasa angka mereka dalam jajak pendapat akan naik selama beberapa minggu, tapi kemudian kita masih hampir setengah tahun sebelum pemilu. Biasanya caranya seperti itu. Anda tahu awalnya tinggi, lalu pelan-pelan akan turun. Karena secara keseluruhan, dan Anda sudah bertanya kepada saya tentang Perdana Menteri, para Menteri Likud berkata, jadi siapa Bennett? Apakah dia dari kanan, apakah dia dari kiri? Karena saya ingatkan Anda, Bennett berasal dari sayap kanan yang sangat konservatif dalam lingkaran politik Israel, bukan? Dia adalah kepala Dewan Yesha, dari situlah asalnya. Jadi sekarang dia berada di partai yang sama dengan Lapid yang merupakan partai tengah atau tengah kiri. Bagaimana bisa kedua politisi itu bersatu? Jadi Likud dan Netanyahu pasti tidak diragukan lagi akan menyerang mereka dari sudut pandang ini, dari aspek ini. Dan secara politik Anda tahu, dalam bahasa Ibrani disebut ikatan saudara. Tapi dalam beberapa aspek saya juga akan mengatakan ini adalah ikatan kelemahan. Maksud saya karena kondisi politik keduanya, Bennett dan Lapid, tidak begitu baik.